Karena suara itu kapasitas manusia itu punya kemampuan terbatas. Kalau suara itu over, kalau suara itu sangat tinggi, itu nanti ingat kisah yang menimpa epidemi Nabi Saleh itu kan, jangan makan unta ini, ya. Atau awalnya begini, hai Nabi Saleh, kata Thamud, saya baru bisa percaya kepadamu kalau kamu bisa mengeluarkan unta raksasa dari lubang batu kecil ini. Atas izin Allah dan itu mukjizatnya Nabi Saleh. Tiba-tiba meloncatlah unta yang tadinya kecil di lubang batu kecil itu. Begitu loncat menjadi unta raksasa. Nabi Saleh mendemonstrasikan mukjizatnya di depan Raja Thamud. Apa reaksinya Nabi Thamud? Raja Thamud? Raja Thamud pada waktu itu, ayo, ini buktinya tukang sihir luar biasa ini. Mari kita sembelih, mari kita sate unta raksasa ini. Pasti segar, masih muda. Jadi kekafiran mereka itu juga didemonstrasikan di depan Nabi Saleh. Apa yang terjadi berikutnya? Hari pertama berubah kulitnya menjadi putih, menjadi kuning dulu ya, kuning semua air mukanya. Kenapa berubah menjadi kuning? Hari kedua berubah menjadi merah, karena terjadi pendarahan ya, pori-porinya keluar darah, akhirnya jadi mukanya yang tadinya penyakit kuning itu menjadi merah. Hari ketiga berubah menjadi hitam. Karena empedunya pecah, maka cairan tubuhnya pun juga ikut menjadi hitam semuanya. Yang keluar dari pori-porinya bukan lagi darah, tapi campuran empedu yang jadi hitam. Nah, ujung ayat itu, fasbahu fi diyarihim jathimin, lalu mereka itu mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Matilah mereka bergelimpangan di rumah masing-masing. Jadi, inilah pandemi pertama di dalam sejarah Al-Quran. Penularan virus binatang kepada manusia. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Opis, ahli sejarah penyakit, ialah kisah yang terjadi pada Nabi Saleh dengan Raja Thamud. Itulah pandemi pertama. Fasbahu fi diyarihim jathimin, mereka mendengarkan suara menggelegar dari langit, ditutup telinganya tapi tetap nggak mempan. Apa yang terjadi? Fasbahu fi diyarihim jathimin, matilah mereka itu bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Karena suara yang menggelegar di langit itu, menurut Profesor Opitz, itu bukan suara langit, tapi keganasan virus yang menyerang pasukan Thamud tadi itu, menyerang gendang-gendang telinganya sampai gendang telinganya itu robek. Terjadilah kematian fatal. Buktinya, Nabi Saleh dan umatnya tidak makan daging unta itu selamat, tidak mendengarkan suara apapun dari langit, tidak berubah kulitnya menjadi kuning, merah, dan hitam. Berarti unta itulah yang membawa pandemi yang raksasa, yang sangat luar biasa. Epidemi unta yang muncul daripada mukjizat itu tadi. Itulah caranya Allah menghukum orang-orang yang kafir. Nah, sama tadi ini. Au kasaybi minas samai fi dhulumatin wa ra'dun wa barq. Al-barq itu yaitu kilat. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut, tapi nggak bisa menutup telinga itu dengan mencegah kematian. Yakadul barqu yahtabu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu latahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Coba lihat. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka itu berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka pun berhenti. Jadi sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia akan hilangkan pendengaran dari penglihatan mereka. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu.
Nah, jadi masih ada rahmat rahmanianya Allah di sini. Karena masih di dunia kan. Karena kalau di dunia itu ada rahmat universal, ya. Universal itu dinikmati juga oleh pepohonan, manusia, burung, alam semesta, termasuk orang kafir, itu juga berhak untuk mendapatkan karunia atau nikmat-nikmat universal atau rahmat rahmaniyah. Tapi rahmat rahmaniyah itu tidak seperti rahmat rahimiyah. Rahmat rahmaniyah itu temporary, ya. Rahmat rahmaniyah itu berjangka pendek. Rahmat rahmaniyah itu tidak berkah. Rahmat rahmaniyah itu hanya di dunia. Bahkan itu pun juga sesaat, nggak sampai akhir hayat. Rahmat rahmaniyah itu ya betul-betul seperti kilat lah. Tapi kalau rahmat rahimiyah abadi sampai akhir hayat. Rahmat itu dinikmati sampai di liang lahat kita juga. Ada lubang tembus surga yang membuat kita itu nyaman, sepertinya luas sekali liang lahat kita itu. Tidak dingin dan tidak panas. Itu rahmat rahimnya. Berlanjut lagi di surga kan. Jadi kita bermohon kepada Allah agar jangan hanya mendapatkan rahmat rahmaniyah, tapi mohonlah rahmat rahimiyah. Inilah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, semua orang kafir pun juga dapat nikmat, dapat rahmatnya Allah. Cuma jangka pendek. Ya. Sekafir apapun seseorang, seperti yang digambarkan dari ayat 6 sampai 20, tapi tetap Allah memberikan rahmat. Salah satu rahmat yang diberikan tadi, itu dia tidak dimatikan karena cahaya kilat. Ya. Dia belum dimatikan dengan pendengaran teriakan langit yang keras itu. Jadi Bapak Ibu, nanti salah satu tanda-tanda hari kiamat kubra itu akan muncul suara-suara yang amat menggelegar dari langit. Itu bukan suara guntur, tapi suara aneh. Manakala ada suara-suara aneh muncul di angkasa, jangan-jangan itu adalah seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi. Maka di antara tanda-tanda kiamat menengah, al-qiyamatul wusta, ialah munculnya suara yang aneh dari langit. Nggak tahu suara apa itu. Bukan suara guntur, apalagi bukan suara pesawat, tapi pokoknya ada suara yang aneh. Itu bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Nah, kita pernah mendengarkan di beberapa tempat, di beberapa kota, itu sudah pernah mendengarkan suara-suara yang aneh seperti ini. Jadi dunia ini sudah semakin tua lah.